saya lihat gini, semenjak Fufafa ini sudah ditetap atau sudah sudah menduduki posisinya, Iya. ya, itu kan kayaknya ada yang cair nih Mas. Iya. Jadi, Oke. jadi buzzer ini, wah sekarang kayaknya bergembira. Oke. Karena konon Iya. ini ya, Iya. ini silakan mungkin nanti dibantah kalau Iya. ada yang bisa membantah datanya. Kalau kita bilang buzzer aja. Nanti buzzer. kalau dia bantah berarti buzzer itu. Ya, konon buzzer ini proposalnya disetujui Mas. Oh. Jadi oke. cair. Jadi Cair. banyak sekarang muncul nama-nama. Ada yang katanya tuh DJ anak apa gitu. Kemudian Ujang apa. Buat Mas Rai Suryo, saya kira lebih baik masalah Fufafa ini diselesaikan dengan cara Mas Rawi segera menemukan bukti-bukti konkret sehingga benar-benar dipastikan siapa sesungguhnya pemilik Fufafa itu. Jangan justru nanti akhirnya menyebar kemana-mana dan lama dan justru mengarah kepada fitnah. Kalau ini menjadi fitnah, maka sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang menyebarkan. Karena fitnah itu lebih besar dosanya daripada hibah. Padahal yang namanya hibah itu sendiri sulit untuk dihalalkan. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Ada seseorang yang hobinya menggibah, menjelekkan orang lain. Kemudian dia bertobat, dia berhijrah, dia bertobat. Kemudian dikatakan, aku mau bertobat kepadamu ya Allah dan aku mau minta maaf kepada orang tersebut yang sudah aku jelek-jelekkan. Maka orang pendosa ini datang kepada orang yang dia gunjingkan selama ini. Kata orang yang digunjingkan ini, oke, saya akan memaafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan. Engkau sebarkan kemana-mana saja, silakan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya saya beli bulu ayam kok saya disuruh sebar-sebarkan. Tapi dia lakukan saja. Dia beli bulu ayam di pasar kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang dia gunjingkan itu. Saya sudah menyebar-nyebarkannya. Apa yang harus dilakukan? Pungut lagi. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Itu sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang digunjingkan itu? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekan nama saya. Engkau menjelekkan dengan si A, si B, si C, dan berita itu sudah tersebar kemana-mana yang tidak tahu lagi sampai di mana berita itu. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita. Hati-hati, kalau kita lisannya ini jahat, kita menyangka kita hanya menjelekkan dia di satu orang, tapi orang ini mungkin tidak aman, dia jelekkan lagi, sampai satu kampung, sampai satu tempat. Dosanya luar biasa. Bagaimana itu kalau seperti itu teman-teman sekalian? Nggak ada cara lain. Cara lain adalah berusaha sekuat tenaga ganti dengan kalimat-kalimat yang baik untuk membersihkan namanya. Setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Jadi sebelum menjelek-jelekkan orang lain, sebelum mengambil harta orang lain, coba mikir dulu nih. Masalahnya nanti di hari akhir dia bisa menuntut kita nih teman-teman sekalian, dan kita menjadi orang paling bangkrut. Nah, itu Mas Roy. Itu aja gibah, belum lagi fitnah. Oleh karena itu saya kira lebih baik, lebih bijak kalau ini diselesaikan. Mas Roy membuktikan siapa. Kalau memang ragu dan mungkin sulit dibuktikan, sudahlah. Akan lebih mulia. Dan ingat bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia. Kita mati di dunia, namun kita dihidupkan lagi nanti di akhirat, dan di sana kita akan dihisab. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, termasuk kata-kata kita. Bahkan mungkin niat kita. Begitu Mas, untuk kebaikan kita semuanya.